Kalau kemarin Xiaomi udah nge-review langsung si Honda Civic Type R FL5 ini. Sekarang saya lagi ada di Mandalika untuk ngetes langsung nih mobil nih. Kayak apa rasanya sedan FWD yang kenceng ini, seberapa asik sih dia. Tonton terus video ini. Selamat datang di Autofan Indonesia. Sebagai gambaran teman-teman, Civic Type R adalah sebuah hot hatch alias hatchback kencang bin powerful. Bukan cuma berbekal mesin bertenaga besar, tapi ada handling juga yang dirancang biar bisa serius kencang di dalam sirkuit. Kayak model FL5 nih, cetak rekor lap di lintasan Nürburgring Jerman dalam kategori mobil berpenggerak roda depan. Oke, buat teman-teman yang ngikutin mungkin tahu kalau Type R FL5 yang cetak rekor itu adalah varian yang lebih ringan dan hanya akan dipasarkan di Eropa. Tapi tetap aja, pada dasarnya Civic Type R seperti model FL5 adalah sebuah hatchback yang beneran kencang dan beneran berjiwa balap. Pertama masuk, langsung tuh nemuin jok bucket seat yang begitu didudukin berasa dipeluk biar nggak kepental-pental pas nikung. Bantalannya nggak seagresif itu kok, jadi tetap empuk. Material sweet macam disetir dan jok bikin genggaman dan posisi badan kita nggak glosor-glosor. Ngegrip pokoknya. Dan yang asik posisi duduk, rendah tok berasa naik sports car aja gitu. Banyak hal lain yang bikin doi berasa banget sports car-nya. Misal sistem infotainment yang bisa nampilin kondisi mobil secara real time. Log R buat keperluan di sirkuit, driving mode, dan transmisi manual. Soal apa aja fitur yang ada di Civic Type R ini bisa kalian cek video Helmi sebelumnya ya. Oke, sebelum jajal Type R FL5 di sirkuit Mandalika, ada kesempatan briefing dulu dari pembalap Honda. Dan untuk kenalin sirkuit, kita dikasih nge-lap pakai City Hatchback. Asik nih cuacanya, udah sore dan cerah, langsung aja gas dari pit. Pengoperasian segala tuas dan pedal nyatanya nyaman, manusiawi banget buat dipakai harian karena serba ringan. Oh, giginya rapet banget ya. Asli. Nah iya, slot tuas transmisi emang cukup pendek-pendek dan perlu penyesuaian di awal. Tapi begitu dapat selanya, short shifter gini bikin manuver pindah gigi gampang dieksekusi plus cepet. Satset, nggak perlu lempar tuas jauh-jauh dan presisi. Keluar dari pit, kita bajak mesin 2000cc turbo mulai tikungan pertama. Keluaran tenaganya cukup linear dan torsi ngisi terus. Apalagi punya napas panjang dan suara merdu, jadi asik dibawa teriak. Sampai nafsu cing ngegasnya. Tapi sistem kasih limiter begitu nempel ke 9000 rpm. Berasa masih ada napas yang ketahan pas alarm bunyi gitu. Nah, satu hal yang benar disadari ketika dibawa ke sirkuit gini, Civic Type R emang nggak main-main soal handling. Ban Michelin Pilot Sport 4S yang lebar plus karakter suspensi cukup stiff bisa kasih grip fenomenal. Gak lebay, cengkraman nih mobil di tikungan bener-bener gigit. Apalagi setirnya tajam dan direct. Rasanya nggak kayak lagi nyiksa mobil FWD karena minim understeer dan setiap tikungan terkontrol abis. Understeer. Tapi ya gini kalau kelewat nafsu, understeer tetap kejadian cing. Meski mudah untuk balikin situasinya, kurangin gas dikit juga jadi. Dansa-dansa di Mandalika pakai Civic Type R berkesan sih. Handlingnya yang lengket ke jalan dan mudah terkontrol plus mesin 319 PS yang jelas berlimpah tenaga bikin doi kerasa serius buat urusan performa. Di sirkuit emang galak tapi manut, mudah dikendaliin. Selain berkat karakter bantingan, contoh ketika turun gigi, putaran mesin otomatis naik biar nggak selip atau kehilangan momentum tenaga. Ada throttle blip, nggak perlu repot hill ento. Asik ya? Sadis. Gila ini mobil kacau banget.
Asik ya, sayang cuma dikasih kesempatan satu lap buat Type R ini. Tapi dari icip-icip tipis gini, Civic Type R rasanya cocok jadi sports car segala situasi. Yakin gak masalah banget dipakai daily. Gak ada yang menyiksa, justru semuanya dibikin serba praktis. Kepraktisan harian oke, masih ada tuh bagasi yang besar plus tetap bisa angkut 4 orang dalam kabin. Pengoperasiannya juga ringan, gak ada tuas-tuas yang bikin capek. Persneling, kopling, setir yang direct, selain enteng buat harian tapi bisa serius juga kalau dibawa ke sirkuit. Buat harian jadi, ke sirkuit juga asik. Dengan harga 1,4 miliar menurut teman-teman worth it gak sih? Anyway, thank you udah nonton video ini. Buat asupan berita dan review mobil, kalian bisa cek website autofan.co.id. Kalau cari review motor, cek YouTube Motofan Indonesia deh. Jangan lupa juga sambangi TikTok, Instagram, dan Facebook Autofan, oke? Saya Ahmad Karim pamit, ciao.